Ini saya akan menjelaskan sistem e-commerce pada PT Global Elektronik Semarang yang bergerak dalam bidang produk elektronik. 1. Perusahaan yang terlibat dalam sistem tersebut ada 1. Perusahaan penyedia barang, yaitu perusahaan yang menyediakan suatu produk, barang, atau jasa untuk dijual ke pihak lain, baik perusahaan atau perorangan, untuk dijual kembali ke konsumen. 2. Perusahaan penyedia jasa pengiriman, di mana perusahaan tersebut bertugas mengirimkan suatu barang ke tempat tujuannya. 3. Jasa pembayaran, di mana perusahaan tersebut menerima pembayaran suatu transaksi perdagangan. Next, struktur organisasi. Struktur organisasi yang biasanya ada di suatu perusahaan e-commerce terdapat owner. Owner itu pemilik suatu perusahaan tersebut. Lalu ada manajer. Manajer itu orang yang mengatur atau memimpin jalannya suatu organisasi perusahaan. Lalu ada staf penjualan. Staf penjualan itu orang-orang yang terdiri di garda terdepan dalam suatu jual beli barang. Lalu ada staf admin. Staf admin itu mencatat dan melaporkan hasil dari laporan penjualan. Next, fungsi dari masing-masing departemen ada. Departemen penjualan berfungsi untuk 1. Melakukan analisa pelanggan untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan mereka. 2. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan administrasi penjualan seperti membuat faktur atau invoice delivery, order, dan pekerjaan administrasi lainnya di bidang pemesanan. 3. Penyusun laporan penjualan dan membuat statistik penjualan berdasarkan angka-angka yang diperoleh. 4. Mengumpulkan dokumen dan mencatat yang diperlukan bagian penjualan, memberikan informasi tentang stok, rencana pengiriman. 5. Mengawasi pelaksanaan pemesanan ke pusat sesuai dengan rencana pemesanan yang disetujui. 6. Melacak pemesanan sampai dengan realisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Membuat dan menyerahkan laporan pemesanan dan menjual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada Departemen Administrasi. 1. Pekerjaan bisa terbagi secara efektif dan efisien. 2. Tugas-tugas kantor bisa diselesaikan dengan baik karena adanya manajemen yang tepat. 3. Kerjasama dengan divisi lain bisa lebih terarah dan terstruktur dengan baik karena pengaturannya tepat. 4. Pengarsipan dokumen terorganisir dengan baik dan memudahkan semua divisi untuk bekerja. 2. Rincian sistem pada perusahaan. E-commerce. E-commerce merupakan penerapan komunikasi elektronik dan teknologi informasi dalam proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu. Perdagangan barang, pelayanan, dan pertukaran informasi tidak dilakukan secara konvensional. Maksud dari e-commerce itu penjualan elektronik melalui jaringan internet untuk melakukan komunikasi terhadap penjual dan pembeli. Next, tujuan aplikasi e-commerce. Adapun tujuan dari aplikasi e-commerce adalah sebagai berikut. 1. Customer atau pelanggan yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan interface-nya menggunakan web browser. 2. Menjadikan portal e-commerce atau e-shop tidak sekedar portal belanja, akan tetapi menjadi tempat berkumpulnya komunikasi dengan membangun basis komunitas, membangun konsep pasar bukan sekedar konsep jual beli, dan sebagai pusat informasi. 3. Pengelolaan dan berorientasi pada pelayanan kombinasi konsepsi pelayanan konvensional dan virtual. 4. Informasi yang up-to-date, komunikasi multi-arah yang dinamis. 5. Metode pembayaran kartu kredit atau transfer. Next, kegiatan e-commerce mencangkup banyak hal. Untuk membedakannya, e-commerce dibedakan menjadi 2 berdasarkan karakteristiknya, yaitu 1. Business to business.
Karakteristiknya: A. Trending partners yang sudah saling mengetahui dan sudah terjadi hubungan yang berlangsung cukup lama. B. Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati bersama. C. Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka lainnya untuk mengirimkan data. D. Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, di mana kegiatan prosesnya dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Contohnya yaitu pembelian bahan bakar oleh perusahaan secara online. Kedua, business to customer. Karakteristiknya: A. Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan secara umum pula. B. Servis yang digunakan juga bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak. C. Servis yang digunakan berdasarkan permintaan. D. Dilakukan dengan sistem pendekatan client-server. Contohnya yaitu pembelian buku secara online. Next, program aplikasi. Program aplikasi adalah program yang digunakan oleh pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tujuan khusus. Seringkali program aplikasi ini disebut dengan aplikasi saja. Next, konsep object oriented. Konsep object orient membagi program menjadi objek-objek yang saling berinteraksi satu sama lain. Objek merupakan kesatuan entitas yang memiliki sifat dan tingkah laku. Konsep objek orient memiliki 3 karakteristik utama, yaitu: 1. Pengkapsulan. Pengkapsulan merupakan pengemasan data dan prosedur dalam objek. Pengkapsulan merupakan bentuk upaya penyembunyian informasi (information hiding) sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh pihak luar objek. Selain itu, pengkapsulan juga menyederhanakan penggunaan sistem. 2. Pewarisan. Pewarisan merupakan sifat dalam bahasa berorientasi objek yang memungkinkan sifat-sifat dari suatu kelas diturunkan ke kelas lain. 3. Polimorfisme. Polimorfisme merupakan suatu konsep yang menyatakan sesuatu nama yang sama dapat memiliki berbagai bentuk dan perilaku yang berbeda. Next, Unified Modeling Language. Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek orient. UML sendiri juga memberikan standar penulisan sebuah sistem blueprint yang meliputi konsep bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam bahasa program yang spesifik, skema basis data, dan komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem perangkat lunak. Next, Unified Process. Unified Process atau UP merupakan suatu proses rekayasa perangkat lunak. UP mendukung konsep objek, kelas, dan hubungan di antaranya. UP menggunakan Unified Model Language atau UML sebagai notasi yang umum digunakan dalam perancangan berorientasi objek, seperti pada gambar tersebut. Pada gambar arsitektur, UP tersebut dapat dijabarkan menjadi 2 dimensi, yaitu time dan content. Dimensi pertama yaitu poros horizontal yang mewakili aspek-aspek dinamis dari pengembangan perangkat lunak. Dimensi ini merepresentasikan waktu dan menunjukkan siklus hidup proses. Dimensi kedua digambarkan secara vertikal,
yang mewakili aspek-aspek statis dari proses pengembangan perangkat lunak. Dimensi ini terdiri atas 5 alur kerja inti, yaitu 1. Requirement, 2. Analisis, 3. Design, 4. Implementation, 5. Test. Next, black box testing. Black box testing bisa juga disebut behavioral testing, berfokus pada fungsional requirement sebuah perangkat lunak. Black box testing merupakan pendekatan komplementer yang memungkinkan untuk mengungkap beberapa kesalahan. PHP merupakan bahasa scripting berlisensi open source yang pada awalnya dirancang untuk digunakan dalam pengembangan website dan dikenal sebagai personal homepage. PHP mempunyai kemampuan memproses halaman web sebelum ditampilkan sehingga mendapatkan nama PHP Hypertext Preprocessor. MSQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data atau DBMS, database management system, yang multi-read dan multi-user, serta menggunakan perintah standar SQL, struktur query language. Model View Controller atau MVC. Pemodelan MVC memisahkan pemodelan domain, presentasi, dan aksi berdasarkan masukan pengguna menjadi 3 bagian. Model untuk mengatur data dan memberi reaksi pada domain aplikasi. View untuk mengatur tampilan dari perangkat lunak, dan controller untuk menerjemahkan masukan pengguna. Next, 3. Definisi kebutuhan, analisis, dan perancangan sistem. Pengembangan aplikasi e-commerce PT Global Electronics Semarang dimulai dengan workflow. Pendefinisian kebutuhan dilanjutkan pada workflow analisis, kemudian dilanjutkan pada workflow perancangan. Definisi kebutuhan. Definisi kebutuhan perangkat lunak meliputi deskripsi umum perangkat lunak, model, use case, dan kebutuhan non-fungsional perangkat lunak. Deskripsi umum perangkat lunak. Perangkat lunak aplikasi e-commerce PT Global Electronics Semarang yang disebut juga sebagai Global eShop dibangun menggunakan perangkat lunak PHP. Aplikasi disimpan dalam server dan dapat diakses dengan menggunakan jaringan internet. Aplikasi e-commerce ini mempunyai karakteristik business to customer. Global eShop dapat menampilkan produk yang dijual, melayani transaksi pembelian produk, melaporkan transaksi, dan menampilkan informasi terbaru perusahaan. Next, model use case. Model diagram use case ditunjukkan menggunakan sistem use case diagram pada gambar 3.1. Sudah terlihat jelas dari gambar tersebut, terdapat alur dari setiap pelanggan, pengunjung, manajer, dan admin yang masing-masing memiliki tujuan dan alurnya. Alur proses transaksi pada Global eShop dapat dilihat pada activity diagram gambar 3.2. Pada gambar tersebut terlihat, pertama, pelanggan harus melakukan pemesanan terlebih dahulu. Kedua, admin kelola pemesanan. Jika dalam lewat batas waktu pembayaran, admin akan menghapus pemesanan, lalu pemesanan gagal. Jika dalam batas waktu pembayaran, konfirmasi pembayaran, lalu transaksi lunas. Kemudian admin menginput resi,
Lalu setelah itu transaksi selesai. Next, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional pada pengembangan perangkat lunak ini terdiri atas 1. Bahasa yang digunakan untuk pembangunan aplikasi ini adalah PHP 5. 2. Database server yang digunakan yaitu MySQL 5. Next, analisis. Analisis penghasilan, identifikasi, analisis class. Hasil identifikasi analisis class ditentukan pada tabel 3.1, di mana kita harus menentukan jenis entitas dari nama-nama analisis class tersebut dan dapat dilihat pada tabel tersebut. Next, perancangan. Hasil perancangan dari pengembangan perangkat lunak meliputi desain kelas dan perancangan basis data. Desain kelas. Desain kelas pada pengembangan aplikasi ini diperoleh berdasarkan hasil identifikasi desain kelas. Boundary kelas yang diidentifikasi pada workflow. Analisis tidak diidentifikasi menjadi kelas pada workflow desain karena diimplementasikan secara langsung dalam file PHP yang dapat di-load dari controller kelas. Hubungan yang terdapat pada entity class tersebut ditampilkan pada gambar 3.3, di mana setiap entitas memiliki atributnya sendiri dan dapat dilihat pada contoh tabel tersebut. Next, perancangan basis data DBMS yang digunakan pada aplikasi e-commerce PT Global Elektronik Semarang ini adalah basis data relasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan mapping dari kelas diagram entity ke skema basis data relasional. Hasil mapping tersebut dapat dilihat pada gambar 3.4 rancangan skema basis data tersebut. Next, 4. Implementasi dan pengujian. Hasil akhir pengembangan aplikasi menggunakan UNIF proses pada workflow implementasi dan pengujian. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius, juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Hasil implementasi meliputi implementasi kelas, implementasi basis data, dan implementasi antarmuka. Next, pengujian. Aplikasi harus dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Pengujian mengevaluasi dan memastikan apakah aplikasi telah memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan sehingga dapat dikatakan sukses dibuat. Pengujian menggunakan metode black box. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa Global eShop telah memenuhi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang telah didefinisikan. Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa Global eShop telah memenuhi untuk 1. Melakukan pencarian produk, 2. Melakukan akses global news, 3. Melakukan akses global trend, 4. Menampilkan tautan customer service, 5. Mengelola cart, 6. Melakukan registrasi, 7. Mengubah data pelanggan, 8. Menampilkan riwayat transaksi produk, 9. Melakukan pemesanan produk, 10. Melakukan konfirmasi pembayaran, 11. Pengelola global news, 12. Mengelola global trend, 13. Mengelola data penggunaan, 14. Mengelola data produk, 15. Mengelola pemesanan, 16. Mengelola transaksi lunas, 17.
melihat transaksi sukses. 18. Menampilkan pelaporan penjualan. Next, kesimpulan. Pengembangan aplikasi e-commerce, PT Global Electronics Semarang menggunakan metode Unified Process menghasilkan dokumentasi pengembangan aplikasi yang lebih mudah dipahami dengan adanya UML pada metode Unified Process dan menghasilkan aplikasi yang memberikan fasilitas untuk menampilkan produk yang dijual perusahaan, menampilkan berita terbaru perusahaan, menampilkan majalah yang diterbitkan perusahaan, serta melayani transaksi pembelian produk.